Saudara pendengar, selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop kitab suci bersama dengan saya Pastor Leo Sipahutar. Permenungan ini saya beri judul Yesus naik ke surga, jaminan kemenangan kita. Selamat mengikuti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop Injil yang tadi saya bacakan adalah merupakan ayat-ayat terakhir dari Injil Matius, dan sekaligus menjadi pesan terakhir Yesus sebelum Dia naik ke surga. Ternyata kata-kata terakhir Yesus bukanlah ajakan supaya para muridnya berusaha untuk secepat mungkin mengikuti Dia masuk ke surga. Juga Yesus tidak mengatakan supaya mereka berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh tempat di surga. Pesan Yesus yang terakhir ternyata bukan demikian. Pesan Yesus yang terakhir sebelum meninggalkan dunia ini ialah supaya mereka berusaha menjadikan sebanyak mungkin orang menjadi murid Yesus. Mereka harus menjadi saksi Yesus, bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan juga untuk segala bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan Yesus yang terakhir sebelum Dia naik ke surga itu rupanya begitu melekat dalam hati para murid Yesus. Tanpa memikirkan risiko apapun, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya, mereka menyebar ke segala penjuru dunia dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melaksanakan pesan terakhir itu, yakni agar sebanyak mungkin orang menjadi murid Yesus. Dengan kekuatan sendiri, para rasul pasti tidak akan sanggup menjalankan tugas yang begitu berat. Tak mungkin hal itu dapat dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kaum nelayan dan petani,
Ke luar negeri pun mereka belum pernah, dan bahasa asing satu pun tidak mereka kuasai. Bagaimana mungkin mereka sanggup mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa tanpa pendidikan filsafat dan teologi 8 tahun, seperti yang dijalani calon-calon pastor sekarang ini? Jika mengandalkan kepandaian dan tenaga sendiri, para rasul pasti tidak akan mampu mengemban tugas itu. Lalu, apa yang menjadi kekuatan para rasul itu, sehingga mereka sanggup melaksanakan pesan Yesus yang terakhir tadi? Yang menjadi kekuatan mereka ialah jaminan Yesus sendiri yang berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ketahuilah, Aku akan besertamu selalu sampai akhir zaman." Para rasul sungguh menghayati jaminan Yesus itu. Mereka tidak pernah merasa sendirian. Mereka tetap menghayati kuasa dan kehadiran Yesus dalam segala kegiatan dan usaha mereka. Bila mereka menasehati orang lain, bila mereka mengajar atau berkhotbah, mereka menghayati bahwa Yesuslah yang hadir dan berbicara melalui mulut mereka. Kalau mereka berbuat baik, kalau mereka melayani dan membahagiakan orang lain, bahkan bila mereka sanggup mengadakan mukjizat, mereka yakin bahwa mereka hanyalah alat Yesus saja. Dialah yang berkarya melalui mereka. Mereka mengerti dan menghayati betapa besar kuasa dan kekuatan yang diberikan Yesus kepada mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada abad ke-21 ini, kita boleh bangga bahwa pesan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga ternyata masih terus dilaksanakan para pengikutnya. Kita boleh bangga bahwa kabar gembira Injil sudah masuk ke segala bangsa, dan bahwa jumlah orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah mencapai lebih dari 1 miliar jiwa manusia. Di pihak lain, saudara-saudari, kita boleh heran dan bertanya, kenapa justru pada zaman teknologi canggih seperti sekarang ini, pesan terakhir Yesus itu rasanya lebih lambat dan lebih kecil hasilnya daripada dulu? Dengan alat-alat transportasi modern seperti sekarang ini, dengan alat-alat komunikasi serba cepat dan mutakhir seperti yang ada sekarang, rasanya kita seharusnya dengan gampang dapat mewartakan Injil kepada segala bangsa dan ke segala pelosok dunia. Dengan banyaknya sarana-sarana pewartaan seperti sekarang ini, seperti sekolah, rumah sakit, buku-buku, kursus-kursus, rumah retret di sana-sini, ilmu-ilmu penunjang yang bisa diperoleh dengan gampang asal mau belajar, dan macam-macam sarana lainnya, rasanya kita bisa dengan cepat menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus sesuai dengan pesannya yang terakhir. Tetapi sekali lagi, saudara-saudari, mengapa justru sekarang ini pesan Yesus itu rasanya lebih sulit untuk dilaksanakan?
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ketahuilah, aku akan besertamu sampai akhir zaman." Barangkali kita harus bertanya, saudara-saudari, jangan-jangan kita para pengikut Yesus sekarang ini semakin kurang mengandalkan kuasa Tuhan sendiri. Mungkin kita lebih mementingkan kuasa, lebih mementingkan kemampuan, kepandaian, dan kekuatan diri kita sendiri daripada mementingkan kuasa dan kehadiran Kristus. Barangkali kita lebih mengandalkan sarana-sarana, lebih menggantungkan diri pada kuasa dan kemampuan manusiawi, dan lupa bahwa semuanya itu tidak ada artinya bila tidak diisi dengan kuasa dan kehadiran Kristus. Dengan kata lain, tidak dengan sendirinya orang akan tertarik kepada Kristus bila kita menguasai kitab suci dan menyampaikannya secara menarik. Tidak dengan sendirinya orang mau bertobat dan dipermandikan bila para pastor dan pendeta menguasai teologi dan berkhotbah dengan kata-kata indah. Tidak dengan sendirinya orang akan tertarik menjadi murid Kristus bila kita membangun gereja yang indah, mengelola sekolah yang bermutu atau rumah sakit yang modern. Tidak dengan sendirinya orang berpaling kepada Yesus bila kita mengelola macam-macam kegiatan sosial dengan manajemen yang teratur dan terpadu. Orang hanya bisa diyakinkan bila mereka merasakan kuasa dan kehadiran Kristus dalam diri kita. Keyakinan dan iman akan Kristus harus nampak dalam diri kita, barulah orang lain akan tertarik mengikuti Kristus. Kristus telah menjamin keberhasilan para rasul bila mereka mengandalkan kuasa dan kehadirannya. Dan sekarang pun jaminan itu tetap berlaku, asalkan kita tetap mengandalkan kuasa dan kehadiran Kristus. Dengan kata lain, saudara-saudari, dalam seluruh hidupnya, seorang Kristen tidak bisa lepas dari kuasa dan kehadiran Kristus. Dialah yang memilih kita, dan karena itu harus Dia yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita tidak punya kekuatan lain kecuali kuasa Yesus sendiri. Kita harus tergantung dari kehadirannya dalam seluruh karya dan hidup kita. Karena itu, seorang Kristen mau tidak mau harus terus memelihara dan memupuk hubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa, memupuk persahabatan dan kebersamaan hidup dengan Kristus. Hanya dengan itu, dunia ini kita bisa yakinkan dan menjadikan orang sebanyak mungkin menjadi murid Tuhan. Keyakinan dan iman akan Kristus harus nampak dalam seluruh hidup murid dan pengikut Kristus, barulah orang lain tertarik juga mengikuti Kristus. Mungkin inilah salah satu sebab mengapa orang tidak tertarik mengikuti Kristus sesudah mendengar kata nasihat khotbah ajaran kita. Karena kita lebih menunjukkan kuasa, kemampuan, dan kepandaian kita daripada menunjukkan kuasa dan kehadiran Kristus dalam diri kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Kristus menjamin keberhasilan para rasul dan pengikutnya dalam mewartakan kabar gembira dengan kehadirannya bersama mereka. Dia berkata,
Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kristus tetap hadir menyertai muridnya. Ini janjinya. Apakah ini kita yakini, kita percayai? Apakah dalam pelaksanaan tugas kita melayani dan membahagiakan orang lain, kita selalu sadar bahwa Kristuslah yang sebenarnya melayani dan membahagiakan orang-orang itu? Apakah kita benar-benar menyadari bahwa waktu kita menasehati orang lain, mengajar atau berkhotbah, Kristuslah yang hadir dalam diri kita bicara kepada hati orang itu? Apakah kita benar-benar berusaha menghadirkan Kristus dalam perilaku kita sehari-hari, dalam kerja dan pergaulan kita, dalam kata-kata dan gerak-gerik kita? Atau barangkali kita lebih menonjolkan hadirnya ego kita, lebih mementingkan pendapat dan pikiran kita, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, lebih mencari sukses dan untung pribadi. Semuanya ini saudara-saudari sebenarnya dapat dicek dengan cara begini. Jika kita merasa diri gagal dalam usaha mempengaruhi orang lain supaya kembali ke jalan yang benar, apakah kita lantas berhenti dan tidak peduli lagi, lalu menyerahkan orang itu kepada setan? Jika kita sangka anak-anak kita tidak mau menuruti bimbingan kita sebagai orang tua, apakah kita lantas membiarkan anak-anak mencari jalan sendiri di luaran sana? Jika istri merasa gagal bertukar pikiran dengan suami, apakah dia lalu diam 1000 bahasa? Apakah suami merasa tidak ada gunanya lagi bicara baik-baik dengan istrinya? Jika kita sampai kepada sikap demikian, kita lebih mementingkan harga diri kita daripada kebahagiaan orang lain yang kita usahakan. Kita belum menghargai kehadiran Kristus dalam diri kita untuk membahagiakan orang sekitar kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, harus kita akui, seringlah kita menghalangi kuasa dan kehadiran Kristus untuk menyelamatkan dunia ini karena kita lebih mementingkan kekuatan dan harga diri kita daripada kuasa dan kehadiran Kristus. Namun kita boleh yakin, betapapun kelemahan dan dosa para pengikut dan murid Kristus, toh Kristus tetap menjamin bahwa seluruh dunia akan menjadi muridnya. Walaupun kita gagal melaksanakan tugas panggilan kita, Kristus pasti berhasil dengan caranya sendiri. Karena kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Panggilan dan tugas kita ialah ambil bagian dalam misi Kristus ini untuk menjadikan seluruh bumi menjadi murid-muridnya. Kita ambil bagian dalam misi ini hanya dengan membiarkan kuasa Kristus hadir dalam diri kita, menunjukkan bahwa Kristus memang benar-benar hadir dalam diri kita.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-Nya agar mereka pergi dan mewartakan kabar sukacita keselamatan kepada semua orang. Dengan pesan itu berarti bahwa setiap orang Kristen mendapat tugas untuk merasul. Setiap orang Kristen mendapat tugas untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang lain, agar semakin banyak orang memperoleh keselamatan yang abadi. Tugas itu secara rinci ada 3, yaitu pertama, agar kita menjadikan semua orang murid Tuhan. Kedua, agar kita membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiga, agar kita mengajar orang melakukan perintah Allah. Tugas yang pertama, yakni menjadikan semua orang murid Tuhan, dengan tugas yang ketiga, yakni mengajar orang melakukan perintah Allah, sebenarnya adalah paralel. Karena menjadikan murid Tuhan lebih berarti membantu orang lain agar dapat melakukan kehendak Allah. Dan dengan demikian mereka memperoleh keselamatan. Yang tidak disebut secara nyata dalam perintah Yesus itu ialah bagaimana kita harus melakukan perutusan itu. Yang jelas pasti bukan dengan paksaan, karena dalam seluruh hidup Yesus sangat tampak bagaimana dia tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Bahkan ketika orang-orang mulai meninggalkannya, dia bertanya kepada murid-muridnya, "Apakah kamu juga akan pergi?" Juga jelas saudara-saudari bahwa perutusan itu harus dengan semangat kasih. Karena semangat itulah yang secara menonjol ditekankan dan dibuat oleh Yesus sendiri dalam menjalankan perutusan Bapanya. Tampaknya gambaran lama seorang utusan dengan membawa kitab suci di tangan kiri dan sebuah pedang di tangan kanan tidak lagi pada tempatnya sekarang ini. Gambaran itu bagi saya menunjukkan bahwa seakan-akan dalam mengemban perutusan Tuhan, kita harus memakai kekerasan. Dan bila orang tidak menerima sabda Tuhan, lalu harus dibinasakan. Gambaran itu bagi saya malah menunjukkan sikap yang sangat berlawanan dengan apa yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus sendiri dalam seluruh hidupnya, di mana dia sendiri harus mati di salib. Gambaran itu juga bertentangan dengan kebebasan beragama yang menjadi hak asasi setiap pribadi. Dalam banyak perutusan kita, saudara-saudari, terlebih pada zaman ini, kiranya perlu disadari bahwa membaptis orang tidaklah selalu mungkin. Pembaptisan itu menuntut situasi yang khas, di mana memang orang itu sendiri ingin dan mau menerima pembaptisan, serta situasinya memungkinkan. Di beberapa negara yang menganut satu agama, pembaptisan sering merupakan barang langka, bagaikan dinosaurus. Apakah lalu di situ seorang Kristen tidak punya tugas perutusan lagi? Tampaknya tidak begitu. Dalam situasi seperti itu, kiranya tugas perutusan yang pertama dan ketiga tadi lebih masuk akal, yaitu membantu orang lain untuk mengerjakan kehendak Allah sehingga orang itu memperoleh keselamatan. Kalau kita sadar bahwa kehendak Allah dalam diri setiap orang dapat berlainan,
maka membantu di sini dapat berarti juga membantu orang yang berkeyakinan dan beragama lain untuk lebih menghayati keyakinan dan agamanya. Karena dalam keyakinan dan agama yang mereka yakini, mereka dapat menemukan Allah pula. Tentu sebagai murid Yesus, kita tetap akan menawarkan apa yang kita yakini sebagai yang membahagiakan. Dalam mengemban tugas perutusan Tuhan itu, kadangkala kita mengalami banyak hambatan, baik dari dalam diri dan kelompok kita sendiri, maupun dari luar diri kita. Dalam situasi seperti ini, terkadang beban menjadi sangat berat. Namun kiranya kita perlu ingat akan pesan Tuhan sendiri kepada para muridnya. Ingatlah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesudah Yesus memberi tugas dan misi kepada para rasul, dia naik ke surga. Dia menghilang di balik awan meninggalkan kita. Bagi orang yang tidak percaya, memang dia menghilang. Bagi orang yang lebih mementingkan kuasa, sukses, dan hormat pribadi, Kristus memang tidak akan hadir lagi. Tetapi bagi orang yang tetap mementingkan kuasa dan kehormatan Kristus, dia sama sekali tidak hilang. Dia akan selalu dirasakan hadir dalam dirinya dan dalam diri orang lain yang dilayaninya. Yesus yang telah terangkat dan naik ke surga itu selalu datang kembali, selalu hadir di antara kita, karena kita jemaatnya adalah tubuhnya sendiri, dan dia adalah kepala kita. Amin.